adawah, mereka bercerai-berai dengan cara bermusuhan satu dengan yang lainnya. Wakhtalafu fidin, mereka berbeda dalam pandangan agama. Au tafarraqu bi abdanikum, atau mereka bercerai-berai karena ras, karena etnis. Bi ansor kullu wahidin, dengan menyatakan sebagian salah satu golongan mereka para ulama di masa-masa fase nabi-nabi terdahulu, atau disebut para pendeta roisan, pada awalnya, pada mulanya menjadi pemimpin di kampungnya masing-masing atau di negaranya masing-masing. Kemudian mereka berselisih karena merasa golongan yang satu lebih benar daripada golongan yang lain. Maka di sini seperti yang diucapkan oleh Imam Fahrul Razi, innaka idza tasafta atau idza ansafta alimta in aktsara ulama hadzal zaman. Nah, ketika kita berpikir secara jernih, maka diketahuilah sesungguhnya kebanyakan ulama pada akhir zaman saat ini mereka itu seperti yang disifati bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat yang di atas, dittifaqi alaihi wa tikhadhi, atau fanas'alullah al-afwa wa rahmah, kita mohon sama Allah, mohon dibukakan ya pintu ampunan, lautan ampunan, dan mohon kasih sayang sama Allah. Karena di pas akhir zaman itu saat ini yang kita pahami, satu kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Itu terjadi saat ini. Mengaku memahami lewat Al-Quran, padahal Al-Quran tidak lagi mengindahkan perihal hadis-hadis asbabun nuzul, tidak lagi mengindahkan pendapat para alimul ulama mutaqaddimin. Maka yang terjadi nantinya, semua para mereka yang dianggap pintar dalam menyampaikan merasa lebih benar daripada yang lain. Itu berbahaya. Di zaman sekarang sudah seperti itu. Jangankan zaman sekarang, di zaman masa Rasulullah pada fase khulafaur rasyidin yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa muncul Khawarij? Ada yang namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang keluar dari kelompok para sahabat yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Ali, dikafirkan oleh mereka, sehingga bebas mereka membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, wafatnya dalam keadaan dibunuh, termasuk Sayyidina Ali. Oleh siapa? Oleh mereka kaum Khawarij yang merasa dirinya atau yang merasa kelompoknya lebih benar daripada kelompok yang lain. Hati-hati. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab yang berkaitan dengan keyakinan, ketika kita menyebutkan kufur, kafir terhadap sesama kita, sama-sama orang Islam, maka kalimat kafir itu akan disematkan kepada orang yang mengucapkan. Dengan sendirinya orang yang mengucapkan kafir terhadap orang yang Islam kafir. Jangan dipakai kalimat-kalimat yang mengvonis. Kita harus yakin bahwasanya yang kita kaji adalah ilmunya para alimul ulama. Yang alimul ulama punya konsep dasarnya Al-Quran sebagai satu-satunya landasan yang utama, kemudian landasan keduanya adalah al-hadis, kemudian landasan ketiganya ijma. Contoh ijma itu adalah tarawihnya yang disepakati oleh para sahabat di masanya Sayyidina Umar bin Khattab diberjamaahkan. Di zaman Nabi enggak ada berjamaah salat tarawih. Di masanya Sayyidina Umar bin Khattab diberjamaahkan karena melihat kelompok-kelompok umat Islam sholat sendiri-sendiri, maka dikumpulkan. Maka sehingga
Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan inilah sebaik-baiknya selagak-lagaknya bid'ah. Gitu. Luar biasa ya. Jadi yang kita pakai adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian ada lagi tambahan tafaul. Tafaul itu adalah mengikuti perilaku ulama di masa lampau. Tafaul namanya ya. Tafaul itu adalah lebih kepada mengikuti. Kenapa kita berziarah ke makam aulia-aulia? Harus ada tafaul di situ. Jajaki sejarahnya, kenapa itu aulia bisa mulia seperti itu? Bagaimana hidupnya? Apakah hidupnya banyak nongkrongnya di jalan atau di masjid atau di majelis taklim atau mengajar? Karena hakikatnya Rasulullah itu lebih kepada innama bu'itsu mu'alliman. Jadi Rasulullah menyatakan dirinya sebagai pengajak, sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Kan itu. Ya, kita pun sama mengajak. Punya kewajiban untuk mengajak. Maka mu'allim itu kalau dulu namanya mu'allim. Orang yang ngajar agama disebutnya mu'allim. Kalau seperti yang di kota Tangerang ada yang namanya mu'allim Asnawi, yang pesantrennya dibakar sama Belanda. Sejarah. Jadi mereka itu memang berjuang melawan nafsunya sendiri, berjuang untuk mencerdaskan lingkungannya, masyarakatnya. Jadi kalau bicara sejarah, yang pertama kali menandingi sekolah yang diadakan oleh Belanda, ya satu-satunya para alim ulama. Karena rakyat jelata nggak bisa sekolah zaman dulu. Ya artinya adanya sekolah SSR, sekolah rakyat itu ya orang-orang yang hebat saja, yang punya kedudukan, bapaknya Demang, bapaknya Adipati, bapaknya Senopati, bapaknya apalah gitu ya. Yang kuli matu segala macam nggak kebagian. Maka ulama lah yang mendirikan madrasah. Contoh di wilayah Banten, madrasah pertama kali berdiri namanya Madrasah Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu dibangun oleh seorang ulama luar biasa namanya Kiai Haji Samun, dan saat ini dijadikan pahlawan nasional. Brigjen Kiai Haji Samun itu ulama yang pertama kali mendirikan madrasah, menjadi bupati pertama wilayah Banten, dan makanya kalau mau berziarah ada di daerah Pasar Anyar ke atas, namanya Pasar Siri, bukan Anyar ya, Pasar Siri dekat apa itu Marabella, Hotel Marabella, gunung. Di situ ada tulisan makam pahlawan nasional Brigjen Kiai Haji Samun. Itu pergerakannya melawan Belanda, termasuk geger Cirebon dan lain sebagainya. Itulah para alim ulama yang memang yang harus kita ikutin gitu ya. Mereka berjuang itu bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, semuanya kepentingan untuk lingkungan masyarakat serta bangsanya di masa itu. Dan kita pun harus mengikuti hal tersebut. Jangan sampai kita masuk ke golongan yang salah. Yang salah cenderung merasa benar kelompoknya sendiri, yang lain dianggap salah. Itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kadang-kadang kita ngomong seolah-olah ahli agama ditunjukkan atau dipertontonkan dengan passion, dengan cara cingkrangnya, gitu. Seolah-olah itu adalah yang paling beragama, dan itu bukan patokan. Justru semakin hebatnya para alim ulama, semakin menyembunyikan dia, tidak mau kelihatan keulamaannya, gitu. Bersembunyi di balik apa saja, terkadang di balik harta benda, terkadang di balik kegembelan. Nah, itu banyak ya seperti itu. Menyembunyikan karena konsep sholatnya benar. Li'anna sujud ablagut tawabu, karena sujud adalah merupakan gambaran yang paling ujung, dijadikan sebagai pelajaran rendah hati antara sesama walaupun terhadap makhluk yang berbeda. Itu sujud itu sebagai gambaran
Jadi kalau kita ngaji lagi yang lainnya, kitab-kitab yang lain. Jadi yang namanya sholat jika tidak membekas terhadap perubahan perilaku keseharian kita, maka dianggap sholat-sholatan. Ketika sholat tidak lagi menggunakan ilmu fikih, banyak pencurian di dalam sholat, sehingga bertanya Rasulullah para sahabat, kaifa yasruku ya Rasul, bagaimana cara mencuri orang yang sedang sholat? Yaitu sholatnya kayak capung mandi kan, sujudnya, rukunya, berdirinya tidak sesuai kaidah ilmu. Ya, terkadang nggak dipakai, lebih cenderung memahami dengan logika tanpa lagi berpikir dengan asbabul wurud. Ini ketika orang menempelkan kaki dengan kaki, dulu itu kalimat hadisnya adalah bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki nempel. Itu dilakukan oleh satu sahabat di masa Rasulullah. Ketika selesai sholat, para sahabat berteriak, ya Rasulullah, dia mah sholatnya begitu nempel-nempelin bahu ke bahu, mata kaki. Maka dinasihat kepada Rasulullah, jangan begitu, jangan. Kalau bahasa sekarang, jangan begitu, tolong sholatnya bikin nyaman orang. Jangan membuat orang kanan kirinya berpikir. Jadi man ta'amala, ketika berpikir orang sedang sholat terganggu dengan kanan dan kiri, itu juga bahaya, nggak masuk dalam kategori sholat. Ya. Buat nyaman, jangan berpikir lagi kanan kiri. Kadang-kadang kakinya renggang, ditempelkan kiri terus. Itu repot. Jadi salah mengartikan hadis, tidak menempatkan hadis pada tempatnya. Nah, kalau ulama seperti itu merasa benar sendiri dengan kelompoknya, maka itu sudah terjadi gambarannya di masa lampau. Mereka membedakan diri seolah-olah kelompoknya yang paling benar. Padahal min ba'di ma ja'alhumul bayyinat, setelah datangnya ayat-ayat yang jelas mubayyinah, yang dijelaskan, yang menjelaskan, yang menerangkan hak terhadap kebenaran, al-mujibah yang mewajibkan ittifaq untuk bermufakat, tidak ada perselisihan alaih terhadap kebenaran tersebut, wattihadil kuliah dan menerima tunggalnya kebenaran. Kalau kebenaran masih ada di atas kebenaran, nah itu namanya dualisme kebenaran terjadi. Kalau nanti kebenaran di atasnya ada yang merasa lebih benar lagi, bentrok terus, itu nggak bakal benar. Tetap kebenaran itu ijtihad, sifatnya tunggal. Jangan ada lagi ketika sudah benar bikin seolah-olah lebih benar, itu bahaya. Maka kalau sudah seperti itu, wa ulaikal ladzina tafarraqu, mereka itu adalah memisahkan diri mereka seolah-olah yang paling benar, lahum bagi mereka azabun azim, azab yang sangat pedih. Akhirah di alam akhirat bisa babi tafriqim, karena memisahkannya mereka dari kelompok-kelompok yang dianggap salah. Kan ketemu di sini ya, ketemu di sini. Makanya disebut al jamaatu rahmatun, jamaah itu adalah rahmat. Maka kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah, senangnya berjamaah. Berjamaah bukan hanya ngariung, bukan hanya sholat, tapi ahlus sunnah wal jamaah ini lebih orientasinya lebih mengarah kepada Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu disebut dengan jamaah. Memakai apa? Sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang empat tersebut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau mereka mendapatkan azab karena memang memisahkannya mereka dari kelompok yang lain, ya